Tu-160 adalah pembom strategis terbesar yang masih aktif hingga hari ini. Pesawat ini bukan produk baru, bukan pula hasil lompatan teknologi terbaru, tetapi Rusia justru memilih untuk mempertahankannya, memodernisasinya, bahkan memulai kembali produksinya. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah Rusia benar-benar melakukan upgrade besar-besaran yang relevan secara militer, atau sekadar memperpanjang usia platform lama karena keterbatasan pilihan? Tu-160 tidak pernah dirancang sebagai pembom taktis atau pesawat yang menembus pertahanan udara musuh. Sejak awal, perannya adalah sebagai pembom strategis jarak jauh yang membawa rudal jelajah. Dalam doktrin Rusia, pesawat ini adalah bagian dari sistem deterrence, bukan alat pertempuran garis depan. Tu-160 berfungsi sebagai pengingat bahwa Rusia memiliki kemampuan menyerang target strategis dari jarak aman tanpa harus terlibat langsung dalam pertempuran udara. Secara desain, Tu-160 adalah pesawat besar, cepat, dan membawa muatan senjata dalam jumlah sangat besar. Namun, keunggulan ini datang dengan konsekuensi. Pesawat ini mudah terdeteksi radar modern. Karena itu, Tu-160 tidak bergantung pada siluman, melainkan pada kecepatan, jarak, dan senjata standoff. Ini menjelaskan mengapa Rusia tidak pernah memaksakan Tu-160 untuk beroperasi dekat wilayah musuh dengan pertahanan udara aktif. Modernisasi Tu-160 ke standar Tu-160M dan M2 mencakup penggantian hampir seluruh sistem internal. Avionik analog diganti sistem digital, radar diperbarui, sistem komunikasi dan navigasi dimodernisasi, serta integrasi senjata jarak jauh generasi baru. Mesin NK-32 versi terbaru juga memberikan efisiensi dan keandalan lebih baik. Namun, struktur dasar dan desain aerodinamis tetap sama. Artinya, ini adalah peningkatan sistem, bukan perubahan konsep. Walaupun upgrade ini signifikan, Tu-160 tetap memiliki keterbatasan yang tidak bisa dihilangkan. Pesawat ini tetap bukan stealth, tetap bergantung pada senjata jarak jauh, dan tetap memerlukan wilayah operasi yang relatif aman. Dengan kata lain, Tu-160M2 bukan pesawat masa depan, tetapi platform lama yang diadaptasi agar tetap relevan di masa sekarang. Rusia memang memulai kembali produksi Tu-160, namun istilah produksi massal sering disalahartikan. Produksi Tu-160M2 berlangsung dalam jumlah kecil, dengan tempo lambat dan biaya tinggi. Ini bukan produksi seperti jet tempur ringan, melainkan produksi strategis terbatas. Tujuannya bukan untuk membanjiri armada, melainkan memastikan kemampuan pembom strategis tetap ada dan tidak terputus. Keputusan Rusia untuk melanjutkan Tu-160 bukan karena mereka tidak tahu keterbatasannya, melainkan karena mereka menilai alternatifnya lebih berisiko. Pengembangan bomber siluman baru membutuhkan waktu lama, biaya besar, dan ketidakpastian teknis. Sementara Tu-160 sudah terbukti, infrastrukturnya tersedia, dan awaknya sudah terlatih. Dari sudut pandang militer, ini adalah keputusan pragmatis, bukan emosional. Dalam konflik modern, termasuk perang di Ukraina, Tu-160 tidak digunakan secara langsung di zona tempur. Pesawat ini beroperasi dari wilayah aman dan meluncurkan rudal jarak jauh. Hal ini menunjukkan bahwa Tu-160 bukan alat eskalasi taktis, melainkan instrumen tekanan strategis. Ia lebih berfungsi sebagai sinyal kemampuan
daripada alat pertempuran harian. Menurut saya, modernisasi Tu-160 adalah langkah realistis, tetapi bukan solusi jangka panjang. Rusia berhasil mempertahankan kemampuan strategisnya, namun juga menunda kebutuhan untuk benar-benar melompat ke generasi berikutnya. Tu-160M2 adalah jembatan transisi, bukan tujuan akhir. Efektif hari ini, tetapi akan semakin terbatas di masa depan. Rusia memang melakukan upgrade besar-besaran pada Tu-160 dan memang memproduksi ulang pesawat ini. Namun, produksi tersebut bersifat terbatas dan terukur. Tu-160 hari ini bukan senjata revolusioner, tetapi alat stabilitas strategis. Keberadaannya lebih bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan daripada menciptakan kejutan militer. Pertanyaan ke depan bukan apakah Tu-160 masih berguna, melainkan berapa lama Rusia dapat mengandalkannya sebelum perubahan teknologi memaksa pendekatan yang benar-benar baru. Tu-160 tetap relevan, tetapi waktunya tidak tak terbatas. Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa seluruh isi video ini disajikan untuk tujuan edukasi dan analisis berdasarkan sumber terbuka. Pembahasan yang disampaikan bersifat informatif dan mencerminkan sudut pandang analitis, bukan pernyataan resmi dari pihak militer, pemerintah, atau institusi manapun, serta tidak dimaksudkan sebagai propaganda atau ajakan konflik. Beberapa visual yang digunakan dalam video ini merupakan ilustrasi dan rekonstruksi berbasis teknologi AI. Visual tersebut tidak merepresentasikan kejadian nyata secara langsung dan tidak dimaksudkan sebagai rekaman asli, melainkan digunakan sebagai pendukung narasi agar penjelasan lebih mudah dipahami. Kami mendorong penonton untuk tetap bersikap kritis dan bijak dalam menyikapi setiap informasi.